Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Syauki Tuka dari Teknik Elektro ITB dengan NIM 1321934. Nah, saya di sini ingin menjelaskan tentang topik yaitu multifunctional robot yang akan mengambil alih komersial robot dari IEEE Spectrum. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, kita mulai dulu ke apa itu komersial robot. Komersial robot sendiri adalah robot yang sudah ada di pasaran. Arti komersial itu kan sudah ada di pasaran atau sudah mulai dijual belikan gitu. Nah, jenis-jenis komersial robot yang sudah ada di pasaran ini salah satu adalah single task robot, yang mana merupakan robot yang hanya menjalankan satu task saja, seperti contoh membersihkan lantai, memadamkan api, untuk security, untuk delivery dan lain-lainnya gitu. Nah, berikutnya ada contoh dari single task robot, yang mana di sini ada night scope, yaitu security robot, yang mana dia menggantikan tugas security yang biasanya ada di sebuah kantor-kantor atau di sebuah tempat. Ya, lalu ada Riemann untuk UV disinfektan robot yang akan membunuh kuman-kuman yang ada dengan sinar UV-nya. Terus yang ketiga ada Saviok. Saviok sendiri adalah delivery robot. Dan terakhir ada Simbe. Simbe itu robot untuk men-scanning rak, biasanya digunakan untuk untuk melihat gudang-gudang isinya, inventorinya sisa berapa begitu. Nah, contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu adalah autonomous mobile robot, yang mana di sini semuanya itu bergerak di dalam sebuah ruangan indoor gitu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu apa itu komersial robot, kita lanjut ke multifunctional robot. Multifunctional robot sendiri itu adalah robot yang dapat melakukan dua atau lebih tugas sekaligus. Contohnya, mungkin bisa kita ambil robot yang dapat membersihkan lantai sekaligus juga bisa dapat menyemprot disinfektan gitu di sebuah ruangan. Nah, dan lain-lainnya. Nah, terus kita lanjut ke contohnya itu. Contohnya itu ada AfitBots Neo 2, yang mana merupakan robot pembersih lantai dengan penyemprot disinfektan, yang tadi saya berikan contohnya. Nah, yang kedua ada BrainCorp, yaitu pembersih lantai digabung dengan pemindai rak. Jadi ini si BrainCorp ini biasa dipakai di sebuah store-store, di mana si pemilik store ini ingin membersihkan lantai secara otomatis, namun juga ingin mengecek inventorinya, stok-stoknya itu tinggal berapa begitu. Nah, sedangkan di sini Badger itu pengamat hazard. Hazard itu di sini maksudnya kayak deteksi bahaya, seperti ada barang jatuh atau ada lantai licin dan lain-lainnya, juga untuk mendeteksi inventory seperti BrainCorp tadi, memindai rak lalu melis stoknya sisa berapa begitu. Nah, lalu dari dua pengertian tadi, kenapa kok bisa ya multifunctional robot ini mengambil alih komersial robots gitu? Nah, alasannya yang pertama sudah jelas praktis, karena dengan multifunctional robot ini kita hanya perlu satu robot, yang mana robot tersebut sudah bisa melakukan dua atau lebih task gitu. Seperti tadi, ketika dia sudah membersihkan lantai, dia juga menyemprot disinfektan, dibandingkan kita memiliki dua robot, yang mana yang satu melakukan pembersihan lantai, yang satu melakukan penyemprotan disinfektan gitu. Jadi dua-dua robotnya itu jalan secara bersamaan. Nah, kalau ini kan robotnya hanya satu saja sudah melakukan dua task gitu. Nah, yang kedua ekonomis. Kenapa bisa ekonomis? Karena untuk satu robot ini sebenarnya dia itu fungsi utamanya adalah satu, tetapi dia ditambah sebuah extension atau ditambah sebuah sensor lainnya untuk melakukan aktivitas lainnya gitu. Contohnya seperti yang AfitBots tadi, dia itu sebenarnya pertamanya dia keluar dengan hanya robot pembersih lantai gitu. Cuma setelah itu di AfitBots Neo 2 itu mereka menambahkan semprotan disinfektan yang nantinya mereka akan menyemprot disinfektan di sekitar areanya gitu. Begitu. Nah, oleh karena itu akan membuat harganya menjadi lebih ekonomis. Yang ketiga, saving. Nah, tentunya karena harganya itu lebih ekonomis, perusahaan yang memiliki robot tersebut yang menyewa ataupun membeli robot yang multifungsional ini akan mendapatkan saving yang lebih, di mana savingnya itu pun bisa digunakan dan dialokasikan untuk kebutuhan perusahaan lainnya gitu. Nah, ada alasan lainnya yaitu dari verified market research, yaitu tentang analisa market terkait robot yang sudah ada di pasaran gitu. Nah,
dari tahun 2020 sampai 2028 terdapat kenaikan 31,61% untuk retail robot market gitu. Nah, oleh karena itu ini sudah jelas orang-orang pasti akan memilih multifunctional robot dibanding komersial robot, karena kemudahan dari multifunctional robot ini membuat marketnya pun grow menjadi lebih luas, dan akhirnya lama-kelamaan sudah tidak ada lagi robot yang hanya memiliki satu tas saja yang dia kerjakan, seperti hanya memadamkan api atau hanya membersihkan lantai gitu, tetapi diganti dengan robot yang mungkin bisa memadamkan api sekaligus menyelamatkan orang-orang, atau robot yang membersihkan lantai sekaligus mengoreksi apakah terdapat kuman-kuman berbahaya di dalam ruangan tersebut gitu. Oleh karena itu semakin hari nantinya sudah tidak ada lagi single task robot. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dah.